Halo semuanya, saya ingin membahas jurnal tentang sensitivitas Sanger sequencing dan next generation sequencing terhadap mutasi gen GATA1 di pasien dengan myeloid leukemia yang berkaitan dengan Down syndrome. Nah, pertama kita bahas leukemianya dulu. Apa itu? Leukemia adalah penyakit kanker sel darah putih yang menyebabkan kelebihan sel darah putih, sehingga sel darah putih yang tidak sempurna membuat imun tubuh itu menjadi lebih rendah daripada biasanya. Sel darah putih itu diproduksi di sumsum tulang belakang. Nah, ada ini penyakit subspesifik dari sel darah putih akut megakaryotik leukemia yang berkaitan dengan mutasi GATA1. Nah, khususnya di anak-anak dengan Down syndrome. Anak Down syndrome itu mereka mengalami mutasi di kromosom 21 yang mengakibatkan efek ke kromosom lainnya. Nah, ini salah satunya adalah di gen GATA1 yang menghasilkan protein yang harusnya memproduksi sel-sel untuk bakal dari sel darah merah, sel darah putih, karena ada mutasi di eksonnya, yaitu di ekson 2, sehingga sel darah putih itu berkembang menjadi tidak sempurna. Nah, ini kita menggunakan Sanger sequencing di jurnal tersebut, yaitu dari primer yang ada, ekson 1 sampai 6 menjadi primer, dan DNA polimerase, sehingga mengcopy DNA menjadi lebih banyak. Nah, di jurnal tersebut, pengambilan sampelnya dari dua tempat, yaitu sumsum tulang belakang dan dari vena. Sekarang kita bahas tentang jurnalnya. Jurnalnya sendiri itu di 82 pasien dari pasien Down syndrome yang ada di Jepang. Nah, ini hasil dari jurnalnya. Jadi dibandingkan bagaimana Sanger Sanger metode Sanger sequencing yang dari sumsum tulang belakang dan dari darah itu dibandingkan juga dengan next generation sequencing. Nah, nanti bisa dilihat nih mutasinya letaknya di mana saja. Ini contohnya guanin berubah menjadi sitosin atau ini ada delesi. Nah, ini letak dari basa nitrogennya di urutan 220. Nah, ini contohnya. Nah, dari 82 sampel ini ternyata hasilnya memperlihatkan kalau Sanger sequencing ini lebih sensitif dari pengambilan darah. Kalau sumsum tulang belakang itu ternyata lebih sulit. Nah, kalau digabungkan antara darah dan sumsum tulang belakang, ternyata Sanger sequencing ini bisa memperlihatkan 73 pasien. Sedangkan kalau next generation itu 74 pasien. Namun kalau kedua metode tersebut digabungkan itu 80 pasien dari 82 bisa terdeteksi mutasinya. Nah, ada dua yang tidak terdeteksi. Ini kemungkinan besar memang mereka tidak mengalami mutasi, sehingga jurnal tersebut membahas efektivitas dari hal tersebut. Nah, ini inti dari jurnalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.